Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Alhamdulillah, all praises are given to Allah, the most merciful. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini begitu familiar bagi kita semua. Namun setelah sekian tahun, sekian masa kita menjalani puasa, pertanyaannya adalah, hikmah apa yang bisa kita perbaharui? Amalan apa yang bisa kita perbaharui untuk setiap Ramadan kita? Sebagai pembuka, izinkan saya mengutip seorang ulama dari negeri ini. Menurut beliau, Ramadan adalah bulan di mana Allah memanggil hanya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian targetnya adalah takwa. Maka tujuan akhir kita adalah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Dan prosesnya adalah berpuasa Ramadan dan melakukan amalan-amalan saleh. Dan di Ramadan juga adalah merupakan bulan dari turunnya Al-Quran, sehingga Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran. Itu sebuah kisah menarik yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Di suatu masjid, seorang ibu tua yang lusuh duduk di depan masjid. Ibu tua ini mengemis setiap harinya. Lalu si imam masjid tersebut berkata kepada si ibu, "Wahai ibu, bukankah engkau memiliki anak dan engkau tidak tinggal sendiri? Mengapa engkau harus mengemis?" Maka lantas jawab si ibu itu, "Sejak suamiku meninggal, suamiku tak meninggalkan apa-apa. Dan anakku pergi entah kemana kabarnya, dia bekerja di kapal. Tapi entah sampai kini pun belum pernah datang. Memberi kabar dalam bentuk surat, tapi aku tak paham apa yang dia baca, karena aku seorang buta. Aku tak paham apa yang dia kirimkan. Di setiap suratnya selalu ada selembar dan selembar lagi. Maka setiap surat itu ku simpan baik-baik, ku rawat layaknya aku mengelus kepala anakku karena rinduku kepadanya. Kalau begitu," kata si imam, "mari Nek, aku bacakan untukmu apa isi surat tersebut." Maka berdua pergilah mereka menuju ke rumah ibu tua itu yang kondisinya cukup memprihatinkan. Ditunjukkanlah surat-surat itu kepada si imam tersebut. Ternyata di dalam suratnya berisikan kalimat-kalimat yang mendoakan agar ibunya senantiasa sehat dan bisa hidup layak dengan uang yang dikirimkannya. Pecahan $100 US, 10 lembar tiap amplopnya, sehingga total semuanya mencapai kurang lebih $8.000. Luar biasa, Masya Allah. "Ibu," kata si imam, "ini uang ibu, uang yang sangat banyak. Ibu bisa hidup layak, anak ibu tetap mencintai ibu. Aku tak tahu kalau ini adalah uang." Masya Allah, tabarakallah. Ya, that's our life with the Quran. If we never try to read, to know, to understand the Quran, then Allah will only send us Quran only on the shelves. Di mata seorang muslim yang hanya menjadi hiasan di dalam rak buku mereka. How graceful Allah have done to us, and what rewards have Allah already prepared for us. Kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kita tidak mampu memahami.
Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Mungkin ada beberapa hikmah dari kisah ini yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita membacanya. Membaca dan membaca dan membaca. Karena apa yang ada di dalam Ramadan tidak akan sama dengan di bulan-bulan lainnya. Namun kita tidak hanya berhenti di membaca saja. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah selain membacanya, adalah mentadaburinya, memahami maknanya, sehingga kita dapat meresapinya. Yang ketiga adalah mengamalkan. Kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian jikalau kita sanggup, dan kita harus memaksakan diri kita untuk menghafalkannya, karena Allah akan menghargai apa yang kita usahakan. Biarkanlah Al-Quran itu meresap di dalam hati kita. Berjalan kita bersamanya. We live with the Quran. Hidup dengannya. We live in the Quran way. Kita hidup dalam bimbingan Al-Quran. Maka Allah will make the promise given to us to become reality, living in the Jannah. Allah telah menjanjikan kita kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya di surganya Allah. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Mari kita bersama-sama menjadikan momentum Ramadan kali ini dengan menambah interaksi kita terhadap Al-Quran, mengharap ridho Allah dan menjadikannya hidup bersama kita, so that Quran will be our defender. Quran akan menjadi pembela kita dan menjadi saksi kita nanti di yaumil akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.